Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DS Official. Oke, kesempatan ini kembali lagi di channel DS Official. Akan mengulik sejarah yang ada di Kabupaten Pati. Oke, gimana ceritanya, dan gimana keseruannya, simak terus videonya. Jangan di skip dan dijeda supaya paham dan nggak salah paham. Oke, sebelum ke videonya, yang baru bergabung di channel DS Official jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke, nggak usah banyak kata, kita langsung saja ke videonya. Kiai Haji Suyuti Abdul Qodir, ulama fikih karismatik Pati. Kiai Haji Suyuti Abdul Qodir, beliau dilahirkan di Pati pada 4 Zulkadah 1321 Hijriah dari pasangan Kiai Haji Abdul Qodir dan Nyai Haji Arum. Kiai Suyuti mulai belajar agama kepada ayahnya sejak kecil sebelum ditinggal wafat pada usia 17 tahun. Setelah belajar kepada ayahnya, Kiai Suyuti mengembara dari satu pesantren ke pesantren lain untuk memuaskan dahaga intelektualnya yang tidak pernah padam sepanjang hayat. Beberapa pesantren yang pernah disinggahi oleh Kiai Suyuti yaitu, Pesantren Mambaul Ulum Jamsaren Solo tahun 1921 sampai tahun 1923, yang diasuh oleh Kiai Idris, Pesantren Kasingan Rembang tahun 1923 sampai tahun 1924, dan Pesantren Tebu Ireng Jombang tahun 1924 sampai tahun 1937, diasuh oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di Tebu Ireng, Kiai Suyuti mengabdikan diri pada Kiai Hasyim Asy'ari. Karena ketekunan dan kedalaman ilmunya, ia sering diamanahi untuk menjadi badal wakil pengganti Kiai pendiri organisasi NU itu. Satu misal, ketika Kiai Hasyim sedang uzur tidak kuasa mengajar santri-santrinya, beliau menunjuk Kiai Suyuti untuk menggantikan posisinya. Pada saat itu, menjadi badal dari Kiai Hasyim merupakan sesuatu yang istimewa di mata santri lain. Karena hanya santri senior lah senior yang mampu, dan biasanya mereka akan menjadi kiai besar kelak ketika kembali ke kampung halaman. Prestasi Kiai Suyuti ketika belajar di Tebu Ireng ini secara langsung berpengaruh dalam karirnya di Nahdlatul Ulama tingkat cabang. Posisi sebagai Rais Syuriah PCNU Kabupaten Pati di era Kiai Haji Abdullah Zain Salam, Kiai Haji Muhammadun Abdul Hadi, dan Kiai Haji Sahal Mahfud, adalah pengakuan terhadap kedalaman ilmu, keluhuran budi, keikhlasan perjuangan, dan jiwa kepemimpinannya. Semua modal ini sudah ditempa dan dimatangkan pada saat mondok di Tebu Ireng. Sebagai tokoh NU, akidah, syariat dan tasawuf adalah tiga aspek yang tidak bisa dipisahkan sebagai satu kesatuan gerak dan langkah Kiai Suyuti. Sebagaimana ditegaskan dalam kitab Menzumah Hidayatul Azkiya, ila Tariqil Auliya, karya Syekh Zainuddin Ibn Ali Al-Malibari, bahwa orang yang mendalami ilmu fiqh tapi tidak mengkaji dan mengamalkan ilmu tasawuf, maka ia menjadi orang fasik keluar dari jalan yang benar karena tidak mengetahui rahasia dan hikmah syariat. Sedangkan orang yang mengkaji dan mengamalkan tasawuf tanpa memahami fiqh, maka ia menjadi zindik, menyembunyikan kekafiran dalam hatinya karena tidak melakukan kewajiban lahir. Akidah, syariat dan tasawuf telah menyatu di diri Kiai Suyuti dalam setiap tarikan nafas dan gerak perjuangannya. Khusus dalam hal tarekat, beliau mengikuti tarekat Syaziliyah. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan Hizbi Syaziliyah. Namun banyak masyarakat yang tidak mengetahui tarekat ini, karena Kiai Suyuti sendiri tidak menonjolkan ciri tarekat dalam aktivitas kesehariannya. Dalam kesehariannya, wajah sebagai ulama yang karismatik sangat menonjol dari Kiai Suyuti. Banyak ulama sekitar Pati yang berbondong-bondong datang ke Guyangan untuk menyerap ilmu fiqh dan ilmu lain dari beliau. Sebagai santri yang telah melalang buana di berbagai pesantren ini, keilmuan Kiai Suyuti diakui oleh para kiai, santri, pejabat dan seluruh elemen masyarakat di Pati, khususnya di Guyangan. Sehingga mereka sangat bersemangat dan tak segan untuk menimba ilmu dari beliau. Pemikiran Kiai Haji Suyuti Abdul Qodir. Kiai Suyuti dikenal sebagai ulama ahli fiqh. Pada zaman itu, beliau jadi tokoh penting di Pati yang identik dengan ilmu fiqh kontekstualnya, yaitu konsep realita fiqh yang mampu merespon persoalan sosial secara aktif dan solutif. Melihat posisinya sebagai Rais Syuriah PCNU Pati, otoritas keilmuan fiqh menjadi sebuah keniscayaan. Forum kajian fiqh yang menjadi identitas utama organisasi ini adalah Batsul Masail. Dalam forum ini, kajian fiqh dibahas secara serius. Rais Syuriah biasanya berposisi sebagai musyahid korektor, yang mengoreksi kesalahan, memilih naskh dalil yang benar, dan merumuskan jawaban yang tepat. Tentu semua ini membutuhkan kompetensi yang memadai dalam bidang kitab kuning, khususnya disiplin ilmu fiqh. Tentunya, kemampuan Kiai Suyuti tidak diragukan lagi dalam hal ini.